Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Masih dalam menantikan kabar terbaru dari Manchester United. Dari Fabrizio Romano, gue ingin membahas kabar dari Fabrizio Romano ini menyangkut 3 pemain dan ada 1 pemain yang gue ambil dari sumber lainnya ya. Fabrizio Romano pertama menyebutkan bagaimana Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui, kedua pemain ini sama-sama menginginkan perpindahan ke Manchester United. Kenapa? Karena dari kedua pemain ini yang kebetulan sama-sama dari Bayern Munchen ya, atau saat ini sedang statusnya sebagai pemain Bayern Munchen, kedua pemain ini sama-sama sudah bersepakat dengan Manchester United terkait dengan personal terms. Jadi Matthijs de Ligt bahkan dari bulan Juni ini sudah setuju ya, dari nilai gaji termasuk juga durasi di Manchester United yang kabarnya akan 5 tahun. Tapi Manchester United belum ada kesepakatan harga dengan Bayern Munchen. Bayern Munchen menginginkan 50 juta euro dan itu yang diinginkan oleh Bayern Munchen, sementara Manchester United sendiri ingin angkanya di bawah 50 juta euro. Bahkan sudah melakukan penawaran pertama. Dari informasi lain yang gue dapatkan sekitar 30-35 juta euro yang ditolak oleh Bayern Munchen. Walaupun Manchester United pada saat itu memasukkan add-ons, Bayern Munchen tidak ingin hal tersebut, mereka ingin 50 juta euro. Di hal lainnya ya, mereka juga sedang menunggu Jonathan Tah. Jadi ada domino effect, sudah sering beberapa kali gue sampaikan juga di video kali ini. Tapi kesamaannya adalah bagaimana Noussair Mazraoui ini juga setuju bergabung dengan Manchester United. Noussair Mazraoui disebutkan juga sudah bersepakat dengan Manchester United 5 tahun. Jadi secara personal pemain ini ingin bergabung ke Manchester United. Pemain ini ingin pindah ke Manchester, ke Old Trafford, ingin pindah ke Premier League, ingin bereuni kembali dengan Erik ten Hag ya. Sudah disetujui 5 tahun dan menurut gue ini merupakan semacam kayak komitmen juga dari Manchester United, sama seperti yang mereka bikin dengan Joshua Zirkzee, dengan Len Yoro juga ya. Artinya memang jangka panjang mereka memiliki project dengan Mazraoui serta de Ligt. Hanya saja kalau dengan Matthijs de Ligt kesepakatan belum diraih dengan Bayern Munchen terkait dengan biaya transfer. Dengan Mazraoui, Manchester United ini bergantung ke situasi Aaron Wan-Bissaka. Nah, disebutkan oleh Florian Plettenberg, ini salah satu jurnalis dari Jerman ya, belum ada persetujuan secara personal dan juga secara klub ini terkait dengan West Ham United yang dikabarkan oleh banyak pihak berminat untuk mendatangkan Aaron Wan-Bissaka. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan sudah ada kesepakatan personal. Tapi dari Florian Plettenberg menyebutkan belum ada kesepakatan personal, bahkan kesepakatan antara Manchester United juga dengan West Ham ini juga masih jauh. Nah, walaupun sudah dijadwalkan pembicaraan ya antara Manchester United dengan West Ham United. West Ham United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Wan-Bissaka, tapi mereka juga punya batasan angka. Nah, di situ situasinya Manchester United menurut gua baru bisa mendatangkan bek kanan baru nanti setelah memang Aaron Wan-Bissaka lepas. Dan situasi ini menurut gue ya, kalau diamati dari paling tidak 2 bursa musim panas terakhir, Aaron Wan-Bissaka selalu dikaitkan dengan meninggalkan Manchester United. Dan ketika itu terjadi, Manchester United baru bisa menghadirkan pemain baru. Artinya apa? Selama 2 transfer musim panas, Manchester United ingin melepas Aaron Wan-Bissaka, tapi juga secara logik, secara masuk akal, yaitu adalah ya mereka juga ingin mendapatkan income dari Aaron Wan-Bissaka dan mereka pun juga memiliki batasan angka penjualan dari seorang Aaron Wan-Bissaka.
2 musim terakhir hal tersebut tidak terjadi, artinya tidak ada klub yang menebus Aaron Wan-Bissaka dengan angka yang diinginkan oleh Manchester United sehingga Aaron Wan-Bissaka tetap berada di Old Trafford. Musim panas kali ini itu juga berusaha untuk dilakukan oleh Manchester United. Di sini gua melihat bahwa memang Manchester United melihat sektor bek kanan ini merupakan sektor yang juga harus diperbaiki kualitasnya oleh klub ya, oleh manajemen. Tentu saja dengan rekomendasi dari tim teknis, tim kepelatihan Manchester United, sehingga ya pergerakan ataupun juga kabar yang berkaitan juga dengan rumor ya ini terus terjadi untuk posisi bek kanan. Beberapa musim yang lalu Crystal Palace ya kan dikaitkan ingin mendatangkan Aaron Wan-Bissaka. Kali ini West Ham United ingin mendatangkan Aaron Wan-Bissaka. Menariknya West Ham ini disebutkan sebelumnya berusaha untuk mendatangkan Noussair Mazraoui ya kan, tapi gagal karena sang pemain memprioritaskan Manchester United. Ya ini menurut gua oke, ini akan menjadi periode yang sibuk. Ada proses yang harus dilalui oleh manajemen Manchester United ya. Manchester United tidak lagi secara royal, secara sembarangan, secara serampangan mengeluarkan uang. Mungkin beberapa fans menilai, wah ini terlalu lambat and bla bla bla. Menurut gua no, ini yang memang harus dilakukan. Artinya memang ada kemungkinan nanti, ada kemungkinan sekali lagi ya, tetap ada kemungkinan Aaron Wan-Bissaka ya tidak ada angka yang pas sehingga ya dia akan stay lagi di Manchester United. Menurut gua itu merupakan sebuah kemungkinan, apalagi tadi Florian Plettenberg mengatakan sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan antara sang pemain dengan klub yang berminat, pun juga pembicaraan yang lebih lanjut antara klub yang berminat dalam hal ini adalah West Ham United dengan Manchester United. Nah, ini berarti tahapannya menurut gua masih sangat awal sekali, dan Manchester United menurut gua ya mereka juga harus melalui tahapan melepas Aaron Wan-Bissaka dulu. Noussair Mazraoui sudah disetujui ya. Mereka akan mengunci dalam tanda kutip di sana. Tapi di sisi lain ya mereka juga harus bergerak untuk melepas Aaron Wan-Bissaka. Mazraoui sendiri gua nilai secara teknis merupakan pemain yang bagus. Dia punya pengalaman. Tentu saja dia sudah ada kedekatan dengan Erik ten Hag ya. Kalau secara teknis lagi gue menilai memang dari sisi defensif Aaron Wan-Bissaka mungkin unggul, tapi Mazraoui punya keistimewaan build up, artinya keterlibatan dia dalam build up serangan Manchester United. Bukan Manchester United, dalam hal ini adalah tim yang dibela dan mungkin akan Manchester United ini punya kualitas yang cukup baik. Nah, jadi sudah ada 2 pemain yang sepakat bergabung dengan Manchester United, tapi masih terhambat ya pergerakannya. Ada 1 pemain lagi yaitu adalah Ugarte. Manuel Ugarte juga sudah memiliki kesepakatan dengan Manchester United, kabarnya demikian, sekitar 5 tahun juga ya, merupakan proyek jangka panjang. Nah, yang menarik di video terakhir dari Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa PSG saat ini terbuka untuk meminjamkan Ugarte. Jadi kesepakatan dengan Manchester United bisa jadi peminjaman, tapi dengan kewajiban membeli. Bukan opsi membeli ya, tapi kewajiban membeli. Nah, ini yang sedang dibahas, tapi menurut gue ini sudah memasuki tahapan yang lebih depan lagi ya. Dan dari sini menurut gue situasinya semakin terbuka untuk Manuel Ugarte ini bisa mendarat di Old Trafford. Dan disebutkan bahwa sudah sekitar 2 pekan yang lalu kesepakatan secara personal ini sudah diraih oleh Manchester United dan sang pemain. Nah, ini bisa jadi akan memberikan pengaruh ke Sofyan Amrabat yang juga disebutkan sedang dalam pertimbangan, sedang dalam analisa untuk memperkuat kembali Manchester United kalau mereka gagal untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Ini yang disebutkan oleh Manuel Lohors dari Manchester Evening News. Artinya apa? Opsi pertama adalah Manuel Ugarte, opsi kedua adalah Sofyan Amrabat. Adrien Rabiot dan juga Martin Zubimendi ini masuk ke daftar opsi, tapi opsi tersebut artinya mendatangkan 2 gelandang yang baru ini baru bisa terjadi kalau ada gelandang yang dilepas. Artinya apa? Artinya saat ini Manchester United sedang mempertimbangkan atau sedang berproses untuk mendatangkan 1 gelandang baru. Kalau mereka ingin mendatangkan gelandang yang kedua, maka mereka harus melepas gelandang yang saat ini ada. Di mana ada ya seperti kayak Christian Eriksen ya kan, Scott McTominay yang juga dikaitkan dengan klub-klub lain.
kurang lebih seperti itu ya situasi kabar. Jadi ini sangat dinamis sekali Sobat Football United yang menantikan kabar yang resmi-resmi saja belum terjadi ya. Tapi menurut gua ini bagaimana pergerakan juga sangat menarik, sekaligus juga bisa menilai bagaimana pergerakan, strategi, kinerja dan juga nantinya performa dari manajemen Manchester United yang baru, terutama dari sisi football operation di periode transfer musim panas kali ini, di mana ini menjadi periode transfer musim panas yang pertama bagi manajemen Manchester United setelah adanya kepemilikan baru ya secara minoritas dari Sir Jim Ratcliffe dan juga tim Ineosnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.